Hai, sobat investor semua. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin pengen membeli laptop baru, ya kan, itu harus pakai perencanaan yang cukup panjang dulu. Wah, ribet nih. Nggak juga, guys, ya. Jadi kan kalau kamu misalkan pengen beli laptop yang agak pricey atau lebih mahal, mungkin kamu butuh, kamu kerja di dunia IT, atau mungkin kamu kerja di dunia finansial yang apa butuh banget laptop seperti Apple untuk MacBook-nya. Nah, itu bisa tuh sebenarnya dari jauh-jauh hari kamu nabung buat ke situ. Tetapi kalau kamu nabung biasa, hasilnya itu akan lebih lama sebenarnya. Kamu bisa pakai salah satu instrumen, yaitu instrumen investasi reksadana. Dan di video ini gue bakal coba jelasin gimana caranya dan berapa yang harus disisihkan, dan mentalnya kita harus seperti apa sih. Buat teman-teman semua yang penasaran, simak video ini tanpa di-skip. Mari kita mulai sama-sama. Oke, jadi kita akan share screen dulu. Yo, jangan tidur. Oke, teman-teman semua. Jadi yang di depan layar kamu sekarang ini adalah aplikasi Tokopedia ya. Nah, ini sebagai contoh target kamu adalah Apple MacBook Pro M2 ya. Di sini yang kamu mesti ketahui ketika kamu punya target itu adalah berapa nominal yang kamu ingin capai. Di sini adalah 19 juta ya. Untuk Apple MacBook Pro ini nih, M2. Ya. Berarti lo tahu nih, harganya 19 juta dengan kapasitas tuh 256 terus 8 GB bla bla bla. Kamu udah tahu nih targetnya kan. 19 juta. Nah, langkah kedua adalah kamu harus tahu, kamu harus pilih instrumen investasi yang tepat. Kamu bisa pakai misalkan aplikasi Bibit lah, ya. Nah, di aplikasi Bibit ini kamu bisa di sininya nih, kamu bisa buka tambah baru Bibit Goals. Nah, di sini kamu bisa pakai gadget lah. Jadi kalau kamu punya tujuan apa, kamu bisa pakai ini. Nanti bakal dikasih tahu berapa yang kamu harus sisihkan per bulan untuk tercapai target kamu tersebut. Oke, MacBook. Ini udah ditulis ya, MacBook Pro misalkan kamu ya, target kamu. Uang yang harus terkumpul itu tadi berapa? 19 juta. 19 juta. Kapan mau tercapai? Nah, terserah kamu nih. Kamu mau tercapainya dalam setahun, 2 tahun. Kalau gue sih satu tahun lebih sebulan ya. Jadi di 2024 Januari tanggal 1 lah katakan target kamu. Oke, jadi kan 1 tahun, mau dibilang sebulan juga belum nyampe ya, 1 tahunan lebih dikit lah. Oke, udah kamu mulai investasi sekarang. Pilih, kalau gue sih ikuti rekomendasi Robo. Atau kamu bisa pilih reksadana sendiri. Nah, cuman kalau gue mendingan rekomendasi Robo. Kenapa? Karena kalau misalkan rekomendasi Robo itu, investasi kamu dipecah ke 3 jenis reksadana. Jadi resikonya tersebar, nggak menuhin di satu tempat. Otomatis kalau misalkan yang satu turun, yang lain bisa ngebantu untuk ya menstabilkan lah. Oke, jadi berdasarkan profil resiko gue ternyata konservatif kan. Karena mungkin jangka waktu gue pendek juga, dan emang gue mungkin orang yang moderat, terus ditambah ya kalau jangka waktu pendek jadinya konservatif. Dan proporsinya itu biasanya akan lebih banyak di pasar uang sama obligasi. Obligasi dia lebih gede kan di sini. Nah, saran untuk nabung rutin itu adalah 1.400.000. Jadi di sini direkomendasikan 1.400.000 per bulan investasi rutin sampai ya 1 Januari tersebut 2024 ya. Dimana ya 1 tahunan lebih kan. Nah, 1.400.000. Sekarang kamu udah tahu. Kamu klik mulai investasi sekarang. Udah tuh, 3 jenis reksadana yang direkomendasikan cocok dengan kita, sesuai dengan profil risiko kita dikasih tahu. Nih, jumlahnya segini. Udah, tinggal kamu beli sekarang gitu. Tugas kamu sebenarnya untuk jadi investor pemula jadi lebih mudah, teman-teman. Karena mereka nih udah nggak bantu untuk merekomendasikan mana yang bagus. Sisanya kamu nanti bisa pelajari sendiri, ya. Gimana cara reksadana itu beroperasi, dapat keuntungannya dari mana, terus juga gimana cara sukses investasinya, gitu. Ya udah, nanti kamu tinggal beli sekarang, terus kamu rutin. Yang susahnya itu adalah rutin ya, gitu. Karena kan pendapatan kita bisa naik, bisa turun kan, atau mungkin kayak kadang-kadang ada pengeluaran dadakan. Nah itu, 1.400.000 itu menurut gue, apa ya, lu kalau mau nyisin dengan sejumlah ini, cocoknya gaji lo yang 8 juta. 5 juta bisa sebenarnya, cuman agak maksa. Kenapa? Karena menurut gue kalau lo laptop Apple ya, lo kalau misalkan emang yang
gaji lo masih kecil, sebenarnya nggak harus tahu. Ya, kecuali lo emang pengen banget ya. Kalau gaji lo kayak masih 5 juta, 4 juta ke bawah, ya jangan dong maksain diri. Kecuali lo emang nggak punya tanggungan apa-apa ya buat diri lo sendiri. Kalau lo misalkan 8 juta, ya nggak apa-apa. Anggaplah mungkin sekitar hampir 20% kali lo sisihin ya buat untuk beli laptop tersebut selama 1 tahunan tersebut. Ya. Nah, nanti gimana Jess kalau investasi kan dia nggak pasti tercapai gitu ya. Dalam arti kan bisa lebih, bisa kurang. Dari 19 juta itu bisa 18 juta sekian, bisa jadi 19 juta lebih gitu. Itu gimana? Gitu. Kalau kurang gimana? Berarti nggak tercapai dong. Belum tentu guys, karena kalau misalkan lo lihat ya, ini kan ada barang teknologi kan. Kalau barang teknologi itu biasanya dia akan turun. Ya misalkan 19 juta, mungkin dia turun 18 juta something, apalagi kan udah 1 tahun lebih. Harusnya kan udah berganti model. Kalau udah berganti model kan harusnya harga yang sebelumnya itu akan berkurang. Jadi ya kemungkinan lo untuk tetap achieve ya bisa gitu. Apalagi untuk barang teknologi ya. Berbeda kalau rumah, berbeda dengan yang lain-lain yang kalau dia apresiasi bukan depresiasi. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan lo emang belum ada duitnya, bisa nggak sih untuk beli barang-barang yang bagus gitu? Bisa-bisa aja asalkan lo sabar dan lo mulai menyisihkan di tempat yang benar. Ini contohnya misalkan lu di investasi reksadana itu juga bisa. Bibit ini kan udah terdaftar dan diawasi oleh OJK, jadi sebenarnya dia sudah bagus dan oke juga. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin masukan gue seperti itu. Kalaupun lu mau misalkan mempersiapkan dana buat beli ini, ya menurut gue sih idealnya lu gajinya 8 juta ke atas ya. Jadi kalau 5 juta nggak apa-apa, tapi ya lu harus ngorbanin banyak dari kebutuhan lu sih. Karena kan angka 5 juta dibandingkan dengan 1.400.000 tuh gede banget tahu gitu. Itu udah lebih dari 20% gitu. Sedangkan idealnya tuh sekitar 20% tuh udah maksimum lah kalau bisa ya. Ya, kalau walaupun emang menurut peraturan tuh 25-30%, tapi menurut gua 20% udah oke, udah mentok lah kalau lo mau invest juga. Oke teman-teman, kalau kamu misalkan punya saran, Bang, kalau gue mau beli ini gimana? Berapa yang harus disisihin atau gimana caranya atau masukan lu gimana? Lu coba aja komen di kolom komen di bawah ini juga. Dan seandainya lu merasa bahwa konten ini sangat bermanfaat juga dan ngebantu lu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain, gitu ya. Misalkan di sosial media kamu lah, misalkan Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oh iya, kalau mau daftar di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue ya di kolom deskripsi. Sampai jumpa.